Hey guys, nah saya itu kan udah janji apabila VT mengenai Fuji itu ramai tentang ADHD. Nih sekarang saya akan jelaskan guys. Oke, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kok bisa bla 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 dan bla bla bla. Oke ya. Nah memang sih itu juga bagian dari pertanyaan saya. Kok bisa gitu ya Fuji ADHD? Masa sih? Kan gitu pertanyaan saya. Nah kita jelaskan guys. Kalau kalian tahu bahwa ADHD atau biasa dalam bahasa Indonesia disebut ADHD itu apa sih? Nah, ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder, adalah gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif atau impulsif. Apa itu impulsif? Masalah dengan pengendalian diri, emosional atau perilaku. Paham ya? Oke. Biasanya dimulai sejak anak-anak dan bertahan hingga dewasa. Kita lihat ciri-cirinya, oke? Gejala umum, perawatan itu dapat membantu guys. Namun gangguan ini tidak dapat disembuhkan tergantung tingkatan levelnya, oke? Jadi ada beberapa level di sana ya. Dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Nah, membutuhkan diagnosis medis. Lalu dia tidak perlu harus uji ke laboratorium guys, karena ini membutuhkan satu diagnosis dari seorang pakar, yaitu psikolog atau psikiater. Oke, lanjut. ADHD terbagi atas 3 tipe. Pertama, dominasi hiperaktif impulsif. Oke, tipe ini biasanya muncul dengan masalah hiperaktivitas bersamaan dengan perilaku impulsif. Kedua, dominasi inatentif. Tipe ini memiliki ciri untuk menaruh perhatian penuh pada satu hal dalam satu waktu. Nah, biasanya terjadi dalam anak-anak nih guys. Dengan kondisi ini cenderung tidak memperhatikan dengan baik. Jadi dia nggak mungkin memperhatikan dalam satu fokus aja guys gitu ya. Nah, oke. Lalu ketiga, kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatentif. Jenis ini menunjukkan ciri hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Dari ketiga ciri ini, apakah Fuji ada di antaranya? Termasuk dalam kategori yang mana menurut kalian? Nah, coba ya. Kalau menurut saya, ini analisa saya, ciri yang paling menonjol buat anak yang ADHD adalah bagi seorang yang sudah dewasa seperti Fuji ya, maka dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik karena fokus dia bercabang-cabang serta loncat-loncat dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Justru cenderung tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Jika memang begitu, jadi, siapa yang benar-benar menyelesaikan pekerjaan Fuji selama ini? Nah, kalian paham kan sampai sini? Kalau menurut saya, melihat karyanya Fuji yang selama ini baik, ya, dengan banyak inovasi yang luar biasa, dan dia menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik dan benar, dan menghasilkan sebuah pundi-pundi uang dari hasil karyanya, artinya dia tuntas dong pekerjaan dia. Nah, sedangkan ciri dari ADHD itu tidak tuntas loh pekerjaannya. Nah, gitu loh guys. Itu pertanyaan saya. Jadi, seorang Fuji itu dia aktif, tapi bukan termasuk dalam ADHD kalau menurut saya begitu. Karena dia mampu menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapinya. Dan pekerjaan itu menghasilkan uang dengan begitu baik. Gitu loh. Kreativitas dia mungkin banyak, mungkin bagus, namun dia semua menyelesaikan permasalahan itu atau masalah yang dia hadapi atau inovasi-inovasi dia kerjakan dengan baik dan benar. Nah gitu. Secara kalau ADHD itu nggak kayak gitu guys, oke ya. Nah kemungkinan ada indikasi lain kalau menurut saya, tapi bukan ADHD. Oke, makanya saya pertanyakan pakai psikolog siapa, lalu pas nggak psikolognya, karena kan psikolog itu banyak jenisnya, ada klinis, ada sosial, ada pendidikan dan sebagainya. Jadi tidak bisa sembarangan psikolog yang mendeteksi tentang Fuji gitu ya. Nah
banyak sekali penyebab tentang ADHD tuh ya. Selain genetika itu dia harus menghindari rokok, noritoksinnya juga bagaimana selama kehamilan ya, konsumsi alkohol, terus kelahiran prematur, kena benturan keras di kepala dan sebagainya, atau bisa juga kurang gizi, kurang tidur dan sebagainya. Itu bisa pemicu ya terjadinya ADHD nih guys. Nah, sebaiknya konsultasi ke psikolog lagi. Jika membutuhkan obat penenang, hubungi psikiater. Namun pengobatan ini tidak serta-merta bisa sembuh loh guys, yang harus diterapi secara berkala dan intensif. Ini harus jadi hasilnya itu bisa maksimal ya guys. Jadi saran aku untuk second opinion, lebih baik cari psikolog yang tepat untuk bisa mendeteksi lagi gitu ya. Jadi aktivitas yang begitu banyak yang dilakukan oleh Fuji itu, lalu terlalu banyak dia bergerak dan sebagainya, sehingga dia mendapatkan satu inovasi itu bukan berarti ADHD gitu ya. Jadi kalau menurut saya coba deh diagnosis lain yang bukan ADHD kalau menurut saya gitu loh guys ya. Gitu aja kalau menurut saya. Jadi jangan sampai kalian salah paham. Jadi bukan berarti yang penting di sini ciri yang sangat menonjol untuk seorang ADHD itu pekerjaannya loncat-loncat dan dia tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan baik gitu ya, karena belum selesai pekerjaan ini dia udah loncat ke yang lain dan ke yang lain gitu, dan dia cepat bosan dan sebagainya. Kalau saya lihat Fuji enggak, dia justru menekuni sebuah pekerjaan dengan baik dan hasilnya baik, sehingga mendapatkan hasil pundi-pundi dengan baik juga gitu loh guys. Jadi boleh dong saya juga berpendapat, karena saya juga sering menghadapi anak-anak seperti ini, dan dewasanya akan seperti apa juga saya tahu gitu ya. Gitu aja ya guys, mudah-mudahan kalian paham dan memahami hal ini. Saya tidak bermaksud apapun, dan saya juga tidak menyebutkan psikolog siapa itu gitu, karena saya juga nggak tahu siapa yang menghandle Fuji. Dan mudah-mudahan cari psikolog yang tepat. Lebih baik cari psikolog klinis dewasa ya, bukan kalau bisa forensik, agar diagnosisnya lebih ke baik lagi gitu loh. Oke guys, gitu aja ya. Salam Rita Gading.